Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meitera Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Enzim sebagai katalisator ikut bereaksi dan mempercepat reaksi kimia, tetapi pada akhir reaksi akan didapatkan kembali dalam bentuk semula, sehingga dapat mengkatalisis reaksi kimia berikutnya. Salah satu contoh enzim yaitu enzim amilase. Nah, enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Salah satu faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik yaitu pH. Untuk mengetahui pengaruh pH pada reaksi enzimatik, dilakukan pengamatan reaksi antara amilum sebagai substrat dan amilase sebagai enzim yang dilakukan pada beberapa pH yang berbeda. Nah, amilum merupakan suatu polisakarida yang berwarna biru bila bereaksi dengan yodium. Perubahan warna yang terjadi menunjukkan sebagian substrat telah dicerna oleh enzim amilase. Perubahan warna tersebut dapat diukur menggunakan alat spektrofotometer. Alat yang digunakan yaitu labu Erlenmeyer, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, pipet volume, batang pengaduk, inkubator, dan spektrofotometer UV-Vis. Bahan yang digunakan yaitu larutan enzim amilase, larutan NaCl, larutan amilum, larutan penyangga pH 4, pH 6, dan pH 9, larutan Ki, dan juga larutan HCl. Masukkan ke dalam Erlenmeyer pertama yaitu 15 ml larutan buffer pH 4. Kemudian tambahkan 3 ml larutan amilum. Dan kemudian tambahkan 6 ml larutan NaCl. Masukkan dalam labu Erlenmeyer kedua yaitu 15 ml larutan buffer pH 6. Kemudian tambahkan larutan amilum sebanyak 3 ml. Kemudian tambahkan 6 ml larutan NaCl. Masukkan dalam labu Erlenmeyer ketiga yaitu 15 ml larutan buffer pH 9. Kemudian tambahkan larutan amilum sebanyak 3 ml. Dan tambahkan 6 ml larutan NaCl. Isilah masing-masing tabung reaksi yang telah diberi tanda dengan 1 ml larutan asam klorida. Ambil 1 ml cairan dari labu Erlenmeyer pertama dan masukkan ke dalam tabung reaksi tanda 0 untuk pH 4, kemudian kocok sebentar. Ambil 1 ml cairan dari labu Erlenmeyer kedua dan masukkan ke dalam tabung reaksi tanda 0 untuk pH 6, kemudian kocok sebentar. Ambil 1 ml cairan dari labu Erlenmeyer ketiga
dan masukkan ke dalam tabung reaksi tanda 0 untuk pH 9, kemudian kocok sebentar. Tambahkan 1 ml larutan enzim ke dalam Erlenmeyer pertama, yaitu pH 4, kemudian catat waktu dan diinkubasi pada inkubator dengan suhu 40 derajat Celcius. Tambahkan 1 ml larutan enzim pada Erlenmeyer pH 6, catat waktu dan diinkubasi dengan suhu 40 derajat Celcius. Tambahkan 1 ml larutan enzim pada Erlenmeyer 3 pH 9, kemudian catat waktu dan diinkubasi dengan suhu 40 derajat Celcius. Pipetlah 1 ml larutan dari Erlenmeyer pH 4, Erlenmeyer pH 6, dan Erlenmeyer pH 9. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 5, tepat pada penunjuk waktu menunjukkan 5 menit. Setelah 10 menit, pipetlah 1 ml larutan Erlenmeyer pH 4. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 10. Pada pH 6, pipetlah 1 ml larutan. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 10. Kemudian pipet pH 9 sebanyak 1 ml. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 10. Tepat pada penunjuk waktu menunjukkan 10 menit. Setelah 15 menit, pipetlah 1 ml larutan pH 4 dan masukkan larutan dalam tabung reaksi bertanda 15. Kemudian pipetlah 1 ml larutan dari Erlenmeyer pH 6, masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 15. Kemudian pipetlah 1 ml larutan pH 9 pada Erlenmeyer, masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 15. Tepat pada penunjuk waktu menunjukkan 15 menit. Kemudian setelah 20 menit, pipetlah 1 ml larutan pH 4 dalam Erlenmeyer. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 20. Pipetlah 1 ml larutan Erlenmeyer pH 6. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 20. Kemudian pipetlah 1 ml larutan pH 9 pada Erlenmeyer. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 20. Tepat pada penunjuk waktu menunjukkan 20 menit. Tambahkan 1 ml larutan Ki pada masing-masing tabung reaksi pH 4, pH 6, dan pH 9. Kemudian tunggu 5-10 menit. Absorbansi Blanco pada panjang gelombang 660 nanometer dan catat hasilnya. Setelah mengukur Blanco, masukkan kupet 0 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur Blanco, masukkan kupet 5 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur Blanco, masukkan kupet 10 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur Blanco, masukkan kupet 15 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur Blanco, masukkan kupet 20 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Absorbansi Blanco pada panjang gelombang 660 nanometer dan catat hasilnya. Setelah mengukur Blanco, masukkan kupet 0 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer.
Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 5 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 10 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 15 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 20 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Absorbansi belangko pada panjang gelombang 660 nanometer dan catat hasilnya. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 0 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 5 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 10 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 15 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Setelah mengukur belangko, masukkan kupet 20 ke dalam spektrofotometer dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer. Data hasil pengamatan. Berikut tabel dan kurva hubungan antara absorban dan waktu. Berikut tabel dan kurva hubungan antara persen substrat dan waktu. Berikut tabel dan kurva pH versus persen substrat yang dicerna. Pembahasan. Kesimpulan yang pertama, larutan baper yang digunakan pada percobaan adalah pH 4, 6, dan 9. Yang kedua, grafik yang didapatkan pada setiap pH dari waktu 0 sampai 20 selalu naik karena semakin bertambahnya waktu, semakin banyaknya substrat yang dicerna. Pada pH 4 didapatkan nilai absorban terendah yaitu 0,260 dengan substrat yang dicerna sebesar 15,31%. Pada pH 6 didapatkan nilai absorban terendah yaitu 0,060 dengan substrat yang dicerna sebesar 84,73%. Dan pada pH 9 didapatkan nilai absorban terendah yaitu 0,201 dengan substrat yang dicerna sebesar 45,97%. Yang keempat yaitu pada percobaan ini enzim amilase bekerja secara optimum pada pH 6. Demikianlah dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.